Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali siswa-siswi yang saya banggakan, khususnya untuk kelas 9. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dampak negatif globalisasi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian globalisasi beserta jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya, kemudian eh, dampak positifnya. Nah, sekarang kita membahas mengenai dampak negatif daripada globalisasi. Yang pertama di sini kita lihat adalah westernisasi ya. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalismenya dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Nah, westernisasi ini memang cenderung kita total habis ya meniru daripada gaya eh, daripada orang-orang Eropa maupun Amerika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu memang dalam kehidupan sehari-hari dikatakan boleh bebas ya tanpa ada batasan atau aturan norma-norma yang sebenarnya tidak sesuai dengan norma kebiasaan di negara kita. Jadi misalkan contohnya seperti perilaku daripada penggunaan pakaian, misalkan yang biasa di negara kita tertutup, nah mereka biasa terbuka. Nah ini karena dengan arus komunikasi, media, dan sebagainya, seakan-akan sekarang itu tidak ada lagi yang namanya pembatasan mengenai hal ini. Sehingga orang-orang cenderung meniru gaya pada kehidupan mereka ya. Kemudian hidup bersama sebelum menikah secara resmi. Nah ini dampak daripada westernisasi. Nah hal seperti ini kalau di negara kita kan sangat tabu dan dilarang ya, sebelum ada ikatan resmi dari pernikahan. Nah, kalau di luar negeri itu, contohnya di Amerika ataupun di Eropa, mereka sudah biasa seperti hal itu ya, karena memang peraturannya sendiri tidak ada larangan hal tersebut. Tapi kalau di negara kita, nah itu terbentur dengan norma-norma sosial yang ada. Nah, kemudian westernisasi juga sebenarnya juga berdampak, ada juga yang positif, seperti halnya teknologi-teknologi yang diperkenalkan oleh orang-orang Eropa maupun Amerika saat ini, baik dalam bidang otomotif, komunikasi, dan sebagainya. Tetapi yang kita bahas di sini adalah bentuk negatifnya ya. Nah, kemudian demoralisasi. Nah ini menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri dari penurunan moral ini salah satunya ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Jadi demoralisasi ini adalah menyimpang daripada ketentuan norma yang ada. Nah, contoh misalkan banyak sekali ditemukan sekarang anak-anak tidak ada lagi batasan untuk melawan orang tua. Nah ini halnya dalam kehidupan sehari-hari kan dilarang ya kita untuk melawan orang tua. Nah tapi kalau saat ini karena memang tidak ada bahan yang dijadikan aturan karena mereka terbawa dengan media dan sebagainya, sehingga mereka dengan biasa mencontoh dari film ataupun dari tayangan-tayangan yang ada di dalam internet, khususnya dari arus modernisasi dari Eropa maupun Amerika, sehingga mereka melihat hal itu sudah biasa di sana ketika seorang anak tidak lagi menghormati orang tuanya. Apabila ada sesuatu yang tidak pas di orang tersebut ya. Nah, sekarang ini dicontoh. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah ya. Merosotnya
moral manusia. Sehingga boleh dikatakan globalisasi ini membawa kemajuan dalam pemikiran, tetapi dalam adat istiadat menjadi mundur gitu, karena tidak ada lagi batasan-batasan yang kita jadikan pedoman. Nah, kemudian bagaimana cara untuk melawan hal ini ya? Ini tergantung pada diri kita sendiri. Yang paling utama adalah bagaimana caranya untuk menyaring daripada arus global tersebut ya. Apakah ada kecocokan atau tidak. Nah, kalau seumpama ada kecocokan ya kita teruskan, kalau seumpama tidak ya sebaiknya kita tinggalkan gitu ya. Kemudian untuk berikutnya adalah kesenjangan sosial ekonomi. Nah, arus dari globalisasi kemajuan zaman ya, di sini memang kita melihat ada perbedaan kesenjangan ekonomi yang biasa kita lihat bagaimana orang yang mampu atau orang kaya itu semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin karena eee, persaingan yang luar biasa di dalam hal ini. Nah, sehingga kesenjangan ini ya bisa berdampak dengan kriminalitas. Nah ini, ya kriminalitas atau meningkatnya daripada kejahatan, dari mulai kecemburuan sampai kesenjangan sehingga berdampak pada kejahatan. Nah, hal ini adalah tugas kita bersama bagaimana caranya di dalam arus global ini kita membuat perbedaan itu bukan semakin jauh, tetapi semakin dekat dengan kemajuan teknologi yang ada. Nah, ini harus dipertemukan antara pihak-pihak yang mempunyai modal besar dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai modal besar, sehingga tercipta suatu suasana bagaimana caranya perbedaan itu tidak jauh tetapi semakin tipis atau mendekat. Nah, di sini ada pihak-pihak yang dibutuhkan untuk mendekatkan hal itu adalah salah satunya pemerintah ya. Pemerintah harus bisa mencoba bagaimana caranya mengatur perbedaan ini semakin tipis ya, tidak lagi eee, jauh. Nah, itu mungkin caranya adalah menciptakan lapangan-lapangan kerja yang banyak ya, sehingga orang-orang yang tidak bisa bekerja atau kemampuan minimal bisa dilatih dan ikut bekerja sehingga mempunyai pendapatan ya. Nah, dengan mempunyai pendapatan ini kan pasti bisa memperbaiki hidup dan memperdekat jarak antara kesenjangan sosial ekonomi tersebut. Kemudian pencemaran lingkungan dari arus globalisasi kemajuan zaman nih kadang kita terlihat lupa ya bagaimana kita senang menikmati teknologi baru tanpa kita kita sadari bahwa teknologi itu berdampak luar biasa bagi lingkungan. Nah, contohnya bagaimana sekarang itu untuk mendapatkan kendaraan bermotor begitu mudah ya dengan promo-promo yang ditampilkan sehingga orang dengan mudah mempunyai kendaraan bermotor tidak seperti dulu lagi. Nah, dengan penggunaan kendaraan bermotor dengan kapasitas yang berlebihan, ini pasti juga memicu daripada dampak pencemaran lingkungan. Nah, ini tanpa kita sadari ya. Kemudian berikutnya kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini eh, juga dampak dari globalisasi yang tadi saya katakan bahwa ada dari efek westernisasi, kemudian senjangan sosial dan eh, kemudian dampak kriminalitas. Nah, ini memicu daripada kenakalan remaja ya karena sekarang ini sangat bebas media tayangan-tayangan dari luar maupun dari mana saja bisa kita lihat tanpa ada penyaringan. Nah, filternya siapa? Hal ini untuk bisa meminimalisir daripada dampak ini. Ya, kita sendiri harus mempunyai cara bagaimana hal itu
apakah sesuai dengan kepribadian bangsa kita atau tidak. Kita harus bisa, menilai. Tidak semuanya budaya-budaya asing itu sesuai dengan budaya kita. Itu yang paling pertama ya. Eee, Baik, saya pikir pertemuan kita cukup kali ini. Untuk dampak negatif daripada globalisasi sekali lagi adalah, bagaimana caranya kita bisa, mensikapi hal tersebut dengan positif ya. Bagaimanapun sesuai, aturan yang ada, globalisasi ini mau nggak mau kita harus mengikuti karena ini adalah persetujuan bersama, tapi tanpa kita, sadari kadang kita, terlena dalam hal itu. Nah, ini kita harus, mempunyai, mawas diri ya, kepribadian yang sangat mendasar bagaimana kita bisa menyaring, eee, pengaruh-pengaruh asing tersebut kita jadikan, yang positif, yang negatifnya, kita buang, yang positifnya kita ambil. Nah, kata hal tersebut ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Mungkin, saya harapkan penjelasan yang saya berikan pada saat ini bisa memberikan, sesuatu yang berharga bagi kalian dan jangan lupa untuk menjaga selalu kesehatan, semoga kalian sehat-sehat selalu. Sampai jumpa, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam sejahtera.